Mr. Bernice? Persahabatan bagai kepompong, merubah ulat jadi kupu-kupu. Halo cuy, balik lagi sama gua di Film Bang. Di film Tristoges, ini kita akan melihat kisah persahabatan tiga orang yang sangat konyol, sangat gokil, sangat positif lah pokoknya. Mereka bersama-sama melewati apapun yang terjadi pada hidup mereka. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja yuk, kita tonton filmnya. Film kali ini kita awali di sebuah panti asuhan. Terdapat banyak anak kecil yang sedang asyik bermain. Mereka terus bermain tanpa merasa memiliki beban sedikit pun. Dan tiba-tiba datanglah seorang suster galak namanya Mary. Suster Mary mengajak semua anak untuk mengerjakan tugasnya. Bukannya nurut, tapi semua anak-anak malah bernyanyi menari dengan sangat riang. Tapi itu semua tidak menggoyahkan Suster Mary. Semua disuruh masuk ke dalam panti asuhan. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil berkecepatan tinggi dan langsung melempar sebuah tas begitu aja pergi entah kemana. Karena penasaran, Suster Mary pun langsung membuka tas ini dan ternyata isinya adalah bayi-bayi yang lucu dan menggemaskan. Ketiga bayi ini namanya Mo, Larry, dan Curly. Saking lucunya bayi-bayi ini ya, semua suster pun jadi berebut untuk memberikan susu murni kepada bayi-bayi ini. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, ketiga bayi yang sangat lucu dan imut sekarang berubah menjadi bocah yang bandel dan suka membuat onar. Para suster jadi korban dari kebandelan mereka bertiga ini. Seperti kali ini Suster Mary yang sedang sakit gigi malah diikat di atas meja. Mereka bermain dokter-dokteran memeriksa giginya Suster Mary. Tidak lupa mereka juga memberikan bius manual dengan menggetok kepalanya Suster Mary. Dan tiba-tiba ada orang yang masuk ke ruangan mereka. Dengan secepat kilat mereka pun langsung berubah menjadi pelukis. Singkat waktu berlalu, semua suster sudah tidak tahan lagi dengan kebandelan mereka bertiga. Kebetulan di hari ini akan datang sepasang suami istri mengadopsi seorang anak. Jadi semua suster menyembunyikan semua anak ya, supaya pasangan suami istri nanti ya cuma mengadopsi Mo, Larry, dan Curly aja gitu kan. Pasangan suami istri ini pun datang, namanya Bapak Harter dan Ibu Harter. Mereka pun kebingungan kenapa panti asuhan sebesar ini cuma ada 3 bocah. Mo, Larry, dan Curly menyambut Bapak dan Ibu Harter dengan aksi konyol mereka ya. Tapi tiba-tiba Teddy datang membuyarkan rencana para suster. Teddy datang dengan polos, dia minta susu. Para suster pun sudah harap-harap cemas apakah Bapak dan Ibu Harter memilih 3 bocah ini ataukah Teddy. Dan ternyata Bapak dan Ibu Harter memilih mengadopsi Mo. Suster pun lega, akhirnya berkurang 1 juga bocah ini. Mo pun dibawa pulang. Di perjalanan Bapak Harter bertanya pada Mo dia ingin apa. Dengan sangat polos Mo meminta dipersatukan kembali dengan 2 saudara kembarnya. Ya udah, Pak Harter langsung putar balik ya. Dia pun menyatukan Mo dengan Curly dan Larry. Bukan buat diadopsi, tapi mereka ditukar sama Teddy. Jadi yang diadopsi ya cuma si Teddy. Mereka bertiga pun terus bersama-sama sampai 25 tahun kemudian. Kekonyolan mereka terus berlanjut sampai di hari ini. Kebetulan mereka dapat tugas untuk membetulkan atap gereja. Tapi setelah seharian kok pekerjaan mereka belum juga selesai. Para suster pada kebingungan, akhirnya Suster Mary mengecek pekerjaan mereka. Dan ternyata mereka malah asyik tidur. Mereka menyetel suara gergaji supaya para suster mengira mereka bekerja. Suster Mary pun dengan sekuat tenaga memotong kayu tempat tidur dan membangunkan mereka bertiga. Gokil. Mau gak mau mereka bertiga pun harus lanjut bekerja memperbaiki atap gereja. Curly membawa gergaji mesin dengan polosnya naik tangga sambil menyalakan mesin gergajinya cuy. Ya udah tentu gergaji ini memotong semua anak tangganya. Sampai di atas bukannya kerja, mereka malah asyik bercanda. Sampailah palunya terlempar dan hampir aja mengenai Suster Mary. Mereka pun panik, tidak sadar lonceng gereja pun jatuh mengenai kepala Suster Mary. Mereka pun turun tapi tangganya sudah rusak, jadi mereka pun terjun bebas menimpa Suster Mary. Gak sampai situ aja, mereka pun mengangkat Suster Mary, tapi baru 1 langkah Suster Mary tertabrak besi. Aksi konyol ini pun ditutup dengan melempar ember yang ternyata isinya palu.
Aksi konyol mereka bertiga ini mungkin akan segera berakhir karena panti asuhan akan dijual. Ternyata panti asuhan punya hutang sangat banyak karena harus menghidupi para anak yatim yang ada di panti ini. Nah, tidak mau panti ini dijual, Larry dan Curly pun dengan sangat semangat akan pergi ke kota mencari uang menyelamatkan panti asuhan ini. Aksi mereka didukung oleh para suster dan juga bocil-bocil yang tidak punya orang tua ini, cuy. Tapi baru juga mau berangkat, nasib sial sudah menjemput mereka. Cerita pun pindah ke sebuah kamar ya. Di sana Max sedang mengeksplorasi dan menjelajahi sumber susu murni miliknya Mbak Lydia. Mereka berdua ini berselingkuh. Selain bercocok tanam, mereka berdua juga merencanakan membunuh suaminya Lydia. Di saat mau digenjot, tiba-tiba terdengar suara berisik. Ternyata itu adalah suara dari mereka bertiga yang mencari pekerjaan. Lydia pun punya sebuah ide untuk memperkerjakan mereka bertiga membunuh suaminya. Karena mereka bertiga terlihat sangat cocok untuk dijadikan pembunuh, tampang blow on dan tidak tahu malu. Lydia pun turun meminta mereka bertiga membunuh suaminya. Gak berselang lama muncullah Mac dengan sebuah kecupan manis. Dia memperkenalkan diri adalah suaminya Lydia. We'll take it. Who do we have to murder? My husband. Who are you? I'm her husband. Mereka pun langsung connect bahwa inilah target mereka yang harus mereka bunuh. Mac pun didorong sampai terlindas bus dan terlempar ke bawah truk pembersih jalan. Akhirnya dilindas oleh mbak-mbak yang bermain tongkat. Lydia pun emosi. Kok malah selingkuhannya dibunuh? Mereka bertiga pun tidak terima, katanya disuruh bunuh suaminya. Lah udah dilakuin kok malah marah-marah. Mereka bertiga pun mengikuti Lydia sampai ke rumahnya untuk minta bayaran. Lalu datanglah pelayannya memberitahu kalau Mac masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Lydia pun langsung mengusir mereka bertiga keluar rumah. You mean he's still... Tahu kalau Mac masih hidup, mereka bertiga pun langsung bergegas menuju rumah sakit untuk menuntaskan pekerjaan. Tapi di sana mereka dihadang oleh resepsionis karena jam kunjung sudah habis. Tidak kehabisan akal, mereka bertiga pun lalu berdandan layaknya seorang dokter dan suster. Dengan sangat meyakinkan, mereka pun bisa masuk ke rumah sakit tanpa ada satu orang pun yang curiga. Bahkan Curly pun sampai digoda oleh om-om di sana karena kesemokan tubuhnya, cuy. I like curvy woman. Tiba-tiba datanglah mbak resepsionis yang mengetahui mereka. Mereka pun langsung berlari dan ngumpet di sebuah ruangan, yang ternyata ruangan ini adalah ruangan bayi. Mereka pun langsung disuruh menggantikan popok bayi-bayi yang ada di sana. Bukannya gantiin popok, tapi mereka bertiga malah main perang-perangan kencing bayi, layaknya bermain Free Fire. Setelah puas bermain kencing, mereka pun kembali mencari Mac. Akhirnya mereka pun menemukan Mac yang sudah terbungkus oleh gips di sekujur tubuhnya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, mereka pun langsung mengeksekusi Mac dan menggunakan pasien lain sebagai pengganjal pintu. Tapi bukannya langsung dibunuh ya, mereka malah asyik nonton film. Kesempatan ini digunakan Mac untuk ngumpet di dalam gips. Gak kehabisan akal maupun melempar petasan dan membuat Mac sudah pasrah menghadapi mereka bertiga, cuy. Untung aja polisi segera datang dan membuat mereka kabur dari sana. Sang polisi pun sampai harus kewalahan menghadapi aksi mereka bertiga nih. Polisi pun sampai pingsan karena merasa bersalah. Mereka bertiga pun menghidupkan polisi ini menggunakan setrika. Setelah polisi ini hidup, mereka pun kabur dari rumah sakit lewat rooftop terjun menggunakan selang air. Tapi selang airnya copot sehingga mereka berjatuh menimpa seorang yang sedang berjalan. Beruntungnya orang itu Teddy, teman masa kecil mereka yang diadopsi di awal film tadi. Teddy mengajak mereka mampir ke rumahnya, tapi dengan sombong mereka bertiga menolak karena mereka sedang dalam misi penting. Yang ternyata Teddy suaminya Lydia, cuy. Waduh, Teddy pun menceritakan hal ini kepada Lydia yang membuat Lydia jadi kaget. I'm fine. Di sisi lain, mereka bertiga pun punya ide cemerlang. Mereka membangun bisnis menggunakan uang panti yang mereka dapat. Mereka bisnis ikan salmon, di mana ikan salmonnya ditanam layaknya tumbuh-tumbuhan. Yang lebih gokilnya lagi, mereka menanam ikan salmon ini di atas ladang golfnya orang. Ya udah, tentu aja polisi datang langsung mengejar mereka, cuy. Mereka pun kembali berlari sampai ke sebuah ruangan. Di sini persahabatan mereka mulai terancam. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Mess it up for all of us.
Why don't you just leave? I'm getting sick and tired. Sampailah Curly dan Larry meninggalkan Moe sendirian, yang ternyata ruangan ini ruang audisi. Salah satu produser di sana bahkan menawari Moe untuk jadi bintang di acara reality show. Hari-hari berikutnya Curly dan Larry terus berusaha mencari uang. Mereka sedang berada di kebun binatang. Diam-diam Lydia dan Mac mengikuti mereka. Mereka ingin balas dendam. Mac dibantu Lydia lompat ke sebuah kandang. Dengan susah payah Mac menekan sebuah gunungnya Lydia. Ternyata ini adalah kandang singa. Tapi singa ini diikat coy, di rantai, jadi aman. Di sisi lain, Curly dan Larry lagi asyik memberi makan lumba-lumba. Tanpa sengaja, kacang yang ia lempar malah nyangkut di hidungnya lumba-lumba ini. Mereka pun membantu lumba-lumba ini melepaskan kacang yang mereka lempar. Kacang pun berhasil terlempar dengan sangat ajaib. Kacangnya terpental jauh mengenai bijinya singa, membuat singa kesakitan dan mengamuk sehingga rantainya lepas. Dan Mac pun, sudahlah. Curly dan Larry putus asa kembali ke panti asuhan. Sekarang sangat sepi cuy. Di sana mereka cuma bertemu dengan seorang suster. Semua anak-anak di panti sudah dipindahin, kecuali 2 anak yang sedang sakit ini. Suster ini cerita kalau setiap sore ia melihat Moe di TV. Curly dan Larry yang bingung kembali ke kota. Langkah mereka terhenti saat melihat Moe benar-benar ada di TV. Mereka pun dengan tawa dan riang menonton aksi sahabatnya ini, tidak peduli hujan dan badai membasahi badan mereka. Dari sana mereka pun datang ke tempat syutingnya Moe, mengajak Moe untuk datang ke rumah Teddy. Awalnya mereka tidak diizinkan masuk, tapi dengan cerdik mereka berpura-pura jadi tukang balon, sehingga dengan mudah diizinkan masuk ke dalam rumahnya Teddy. Ya udah, tentu dalam sana mereka banyak sekali membuat kekacauan, hingga mengacaukan pesta yang ada di rumahnya Teddy ini. Mereka buru-buru ke kamar Teddy memberitahu kalau Lydia mau membunuh dirinya. Tiba-tiba datanglah Lydia dan Mac yang menodongkan pistol. Ditambah lengkap datang bapaknya Lydia yang menodong pistol ke mereka semua. Ternyata semua ini rencana bapaknya Lydia yang menginginkan hartanya Teddy. Makanya Lydia selingkuh dengan Mac untuk membunuh Teddy. Nanti si Mac dibunuh oleh bapaknya Lydia gitu cuy. Mereka semua pun dimasukkan ke mobil karena bapaknya Lydia membawa mereka ke sebuah tempat terpencil. Tapi di perjalanan entah dari mana si Curly ini ternyata bawa tikus. Tidak sengaja tikusnya terlepas dan nyempil di sela-sela pabrik susunya Lydia. Kekacauan pun terjadi dalam mobil karena si tikus merasa sangat nyaman berada di sela-sela pabrik susu ini cuy. Mobil mereka pun sampai tercebur di kolam walaupun mereka bisa selamat ya. Khususnya si Lydia ya, karena dia ini punya pelampung alami. Tapi di atas sudah menunggu polisi yang menangkap mereka semua. Setelah selesai dengan urusan Teddy, mereka pun kembali pulang ke panti asuhan dengan tertunduk lesu. Apalagi mereka melihat panti asuhan sudah tidak terawat. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara anak kecil tertawa dengan sangat riang. Ternyata di belakang panti yang lama telah dibangun panti yang baru, lebih mewah dan juga lebih mempesona para susternya. Dengan uang yang mau dapatkan dari bermain di acara reality show, bahkan mereka bertiga juga ditawari untuk bermain bersama-sama di sebuah acara baru. Semakin lengkap datanglah Teddy bersama istri barunya yang berkategori Asia, yang mengadopsi puluhan anak panti yang ada di sini. Film pun ditutup dengan Suster Mary yang kembali digetok oleh Curly. Walaupun sangat konyol, tapi film Teddy Setoges ini mengajarkan kita arti persahabatan. Walaupun gue juga nggak tahu ya Curly, Moe dan Larry ini saudara atau sahabat apa gimana gitu ya. Dengan tingkah konyol mereka saling support satu sama lain. Walaupun mereka sempat berantem, tapi itulah pertemanan. Mereka dengan tulus mendukung kesuksesan Moe yang menjadi bintang di reality show. Dan kalau kalian belum punya pacar, main-mainlah ke panti asuhan. Siapa tahu suster di sana seperti suster yang ada di film ini ya cuy. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.